Artinya sekarang saya ingin katakan bahwa rakyat sudah mulai cerdas, rakyat sudah mulai menggeliat, rakyat sudah menentukan pilihan. Mana pemimpin yang terbaik, bukan pemimpin yang sekedar di-endorse oleh pemimpin sebelumnya. Padahal itu belum tentu benar. Ini yang terjadi sekarang. Koalisi gendut versus koalisi rakyat. Siapa jadi pemenang? Saya punya keyakinan bahwa koalisi rakyat akan menjadi pemenang. Itu keyakinan saya. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Tuanku ya rakyat. Demikian ucapan yang selalu disampaikan oleh Ganjar Pranowo, mulai beliau menjadi anggota DPR, menjadi gubernur, dan sekarang dicalonkan menjadi presiden 2024. Pada saat beliau menjadi anggota DPR, ditanya wartawan, beliau mengatakan, "Tuanku ya rakyat, anggota DPR hanya amanat." Pada saat beliau jadi gubernur Jawa Tengah, beliau mengatakan, "Tuanku ya rakyat, gubernur hanya amanat." Dan sekarang pun pada saat saya tanya tentang pencapresan beliau oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beliau mengatakan, "Tuanku ya rakyat, presiden hanya amanat." Menilai ucapan Ganjar Pranowo ini, dia mengatakan dengan jelas bahwa rakyat itu menjadi titik tumpu utama pengabdian beliau dalam setiap jabatan, termasuk jabatan presiden yang akan diembannya kalau rakyat memberikan amanat. Rakyat menjadi tumpuan utama untuk beliau mengabdi dan melayani, untuk menyejahterakan rakyat. Itu makna dari tuanku ya rakyat. Beliau mengakui kedaulatan tertinggi di Indonesia ini adalah rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Nah, kita bicara kedaulatan rakyat. Saat ini ada koalisi gendut, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ada Gerindra, ada PKB, ada Golkar, ada PAN. Kalau ditarik pada kursi di parlemen, koalisi ini menguasai 46 sekian persen. Nah, bandingkan dengan koalisi yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo, koalisi PDIP dan P3 hanya 25 sekian persen. Bandingkan juga dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Ada Demokrat, ada PKS, ada Nasdem, itu mencapai 26 sekian persen. Artinya koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo ini adalah koalisi paling buncit. Apa maknanya ini? Ini adalah Ganjar seolah-olah dikepung dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Tapi ini hanya cerminan di tingkat elit, tingkat pusat. Sedangkan dalam tataran rakyat berbeda. Sekarang ini yang terjadi adalah koalisi gendut melawan koalisi rakyat. Koalisi gendut diwakili oleh Prabowo Subianto dan koalisi rakyat oleh Ganjar Pranowo. Nah, pertaruhannya di situ. Apakah seperti tahun 2014 bahwa koalisi rakyat kembali mengalahkan koalisi gendut untuk tahun 2024? Ini yang kita uji sekarang. Tapi manakala setelah koalisi gendut ini terbentuk, yang terjadi rakyat menggeliat. Indikatornya apa? Hasil survei. Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi, Ganjar leading, menyalip kembali Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya Prabowo Subianto selalu leading jauh di atas Ganjar.
Nah, berdasarkan survei dari indikator ini, Ganjar di atas Prabowo. Meskipun belum terlalu banyak, belum terlalu signifikan, sekitar 2-3%, tapi di atas Prabowo, dan Anies jauh tertinggal di bawahnya. Ini mengatakan dengan jelas bahwa perlawanan rakyat, koalisi rakyat sudah mulai menggeliat. Ini adalah perlawanan rakyat terhadap elit-elit. Jadi saya selalu optimis koalisi gendut ini akan terkalahkan dengan koalisi rakyat. Karena penguasa negeri ini sejatinya ya rakyat. Tuanku ya rakyat. Pejabat itu hanya amanat yang diberikan rakyat. Jadi para elit politik, para pejabat yang merasa jumawa bisa mengatur negeri ini, Anda siap-siap gigit jari. Manakala rakyat sudah bergerak. Koalisi gendut versus koalisi rakyat. Ini yang sedang terjadi. Jadi ini terbukti. Survei Ganjar Pranowo mulai meningkat. Elektabilitasnya meningkat. Padahal kemarin-kemarin jauh tertinggal di bawah Prabowo. Sekarang meningkat. Padahal ini yang menarik. Beberapa bulan terakhir yang paling gencar melakukan manuver minta dukungan ke sana kemari adalah Prabowo Subianto. Entah diorkestrasi oleh tangan-tangan besar yang saya katakan The Godfather, mulai merangsek ke sana kemari. PSI didekati, Golkar, PAN bergabung, belum lagi ada beberapa ex dari PDIP mendukung Ganjar Pranowo. Yang gencar melakukan manuver untuk mencari dukungan adalah Prabowo Subianto. Tapi ternyata rakyat tetap memilih Ganjar Pranowo. Padahal Ganjar Pranowo beberapa bulan terakhir ini belum bergerak apa-apa. Karena apa? Beliau masih tersandra dengan jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah yang akan berakhir nanti tanggal 5 September 2023. Nah, setelah itu saya yakin Ganjar Pranowo akan gaspol untuk minta dukungan rakyat, sowan kepada rakyat dan minta dukungan. Seperti dulu pada saat beliau ingin menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Ini akan terus menarik. Dukungan kepada Ganjar ini seperti bola salju, menggelinding pelan-pelan dan akan membesar dan membesar. Karena apa? Rakyat cerdas. Rakyat bisa memilih dan memilah pemimpin mana yang berkualitas, mana yang tidak. Pemimpin mana yang terbukti jujur ingin melayani rakyat, atau hanya sekedar saya ingin berkuasa, kita minta izin rakyat berkuasa. Ganjar tidak. Ganjar hanya ingin melayani rakyat, mengabdi kepada rakyat, dan mewakafkan waktu dan kehidupannya untuk rakyat Indonesia. Ini ada pembeda yang jelas. Ini menarik sekali kita ikuti perjalanan perpolitikan nasional dari waktu ke waktu. Jadi saya melihat ini akan menjadi pertarungan yang sangat signifikan. Apakah ini hanya mengerucut menjadi 2 calon atau 3 kandidat untuk Pilpres tahun 2024? Karena Anies Baswedan sekarang pun juga masih bermasalah. Masalah siapa menjadi cawapres Anies Baswedan itu bisa menjadi batu sandungan Anies mendapatkan tiket atau tidak. Sedangkan Ganjar Pranowo digabungkan dengan siapapun itu pasti akan leading. Karena magnet utamanya adalah Ganjar Pranowo. Syukur-syukur calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo itu bisa ngeblend dengan Ganjar Pranowo, sevisi, semisi dengan Ganjar Pranowo, dan bisa menambah dukungan suara untuk Ganjar Pranowo. Ini jauh lebih baik. Artinya sekarang saya ingin katakan bahwa rakyat sudah mulai cerdas, rakyat sudah mulai menggeliat, rakyat sudah menentukan pilihan. Mana pemimpin yang terbaik? Bukan pemimpin yang sekedar di-endorse oleh pemimpin sebelumnya. Padahal itu belum tentu benar. Ini yang terjadi sekarang. Koalisi gendut
versus koalisi rakyat. Siapa jadi pemenang? Saya punya keyakinan bahwa koalisi rakyat akan menjadi pemenang. Itu keyakinan saya. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kambu.